mau jelasin tentang beberapa stroller yang sudah kita sebutin tadi ya. Sekarang aku mau ngebahas tentang stroller yang recommended ya, khususnya buat emak-emak kayak aku yang butuh kesimpelan, keringanan, dan juga kemudahan serta bisa terpakai dalam jangka waktu yang lama. Jadi berbeda antara kebutuhan dan keinginan. Ketika keinginanku adalah memiliki stroller yang bisa menghadap ibu ya, yang sedang tren saat ini, pengen menghadap ibu. Kemudian aku pengen stroller yang bisa alih fungsi gitu, dia bisa hadap ibu tapi juga bisa menghadap ke depan. Dan juga aku itu pengennya stroller ini yang cabin size, yang kecil gitu. Di saat yang bersamaan ketika galau memilih stroller, akhirnya aku putuskan untuk membeli pertama Dash Air ya, coklat Dash Air. Di sini dia cukup kokoh, dia juga bisa hadap ibu gitu, tetapi harus dibongkar dulu. Nah itu agak ribet sih sebenarnya menurut aku, dan itu memang kepakainya cuma sebentar banget gitu untuk hadap ibu ini, karena hanya bisa posisi tertidur. Stroller ini menurut emak-emak penting gak sih? Pengalaman punya dua baby itu beda-beda. Yang pertama itu waktu anak pertama, kebetulan anakku laki-laki. Dia itu dari kecil, dari bayinya memang nggak suka pakai stroller. Jadi ketika disimpan di stroller, dia langsung kayak nangis gitu dan pengennya digendong. Terus sampai sekarang sudah 3 tahun, anaknya memang nggak pernah pakai stroller dan nggak mau gitu pakai stroller. Berbeda dengan anak yang kedua, anaknya tuh beda gitu kan, ini kebetulan perempuan. Di stroller kayak yang anteng gitu, kesini sininya ya udah, karena memang jaraknya mereka ini nggak terlalu jauh ya, hanya 2 tahun aja. Jadi bener-bener stroller ini menurut aku penting banget. Ditambah lagi emang anak yang kedua ini dia emang nyaman di dalam stroller itu gitu, dan setiap kita taruh dia di stroller dianya mau, nggak nangis. Pernah sih ada kalau misalnya dianya lagi pengen deket sama bundanya, pasti agak pengen nangis gitu. Tapi ketika kita maju jalan lalu lihat-lihat sekitar, dia sih udah nggak nangis lagi, langsung lupa gitu, kayak teralihkan. Nah seperti itu. Jadi menurut aku untuk momen dimana anak pertama itu memang belum penting dan nggak kepake sama sekali itu stroller ya. Kalau ketika anak yang kedua ini, alhamdulillahnya terpakai dan memang sangat penting banget, karena repot juga sih bawa dua anak kalau lagi jalan. Yang satu pengen dipegangin, yang satu harus digendong-gendong gitu kan. Sedangkan kalau naik stroller ya lebih mudah gitu kalau kita jalan-jalan. Jadi intinya adalah tergantung dari anaknya mau atau enggak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat dari case aku yang kemarin, anaknya kadang nggak mau, tapi kalau kita biasakan mungkin dia jadi mau gitu. Jadi kadang mau kadang enggak gitu. Malah bikin ribet dengan kita bawa capek-capek bawa stroller tapi malah nggak kepake. Kita kan jadi repot bawa anak iya, bawa stroller iya. Jadi menurutku pastiin dulu apakah anak kita ini nyaman di dalam stroller atau enggak. Caranya misalnya kalau kita mau jalan-jalan ke mall atau kemana gitu, kita bawa stroller dan anaknya kita taruh aja di strollernya. Emang awalnya sih didudukin pasti dia nangis. Ketika kita mulai dorong dan kita alihkan, insya Allah nggak akan nangis. Pernah sih pakai yang kayak apa, bisa tiduran gitu babynya dari 0 sampai 6 bulan. Dan itu kepakainya cuma bentar banget, nggak kerasa banget, karena anak itu kan cepet tumbuhnya dan kita memang jarang jalan-jalan ya. Kalau misalnya masih 0 sampai 3 bulan tuh kita memang masih males ya untuk jalan-jalan gitu bawa baby. Jadi cuma sekali-kali aja gitu dipakainya. Kalau stroller yang buat newborn itu akan terpakainya sangat sebentar gitu, akan mulai sering pakainya itu mau justru di 6 bulan ke atas.
kalau misalnya cari stroller mending yang kepake sampai 3 tahunan, jadi anaknya itu bisa kepake gitu sampai anak 3 tahunan, bisa posisi duduk dan tidur juga bisa gitu. Tapi jangan diutamain yang bisa tidur doang kayak carry on gitu ya. Kalau menurut aku sih itu nggak terlalu penting karena kepakainya cuma sebentar. Mencari stroller yang pertama itu nggak harus mahal. Yang penting gimana caranya strollernya itu bisa terpakai dalam jangka waktu yang panjang. Sekarang udah banyak kok stroller yang di bawah 2 jutaan itu udah bisa dikatakan kokoh, bahkan terpakai dalam waktu 3 tahunan. Jadi harus kokoh yang nggak rinci, carinya yang simple gitu, jadi yang set gitu, sekali buka langsung gampang gitu. Pengalaman pernah sama suami ketika kita bawa stroller yang agak ribet gitu, untuk cara ngebukanya pun ribet gitu, jadi suami udah males duluan gitu. Bawa anak aja udah membutuhkan effort yang tinggi, apalagi kita bawa stroller yang agak ribet gitu. Lebih baiknya kita membawa stroller yang memudahkan, ketika dibuka strollernya itu mudah gitu, tidak mempersulit, jadi suami juga happy. Kemudian yang ketiga itu kalau bisa sih yang ringan. Kenapa ringan? Karena untuk stroller kalau berat kita juga males ya bawanya. Kalau bisa lipatannya kecil dan bisa cabin size, jadi bisa dibawa di dalam pesawat, kereta api, di motor, jadi dia muat gitu. Jadi cari yang lipatannya kecil sih kalau bisa, jadi itu jangka waktunya akan panjang, akan terpakai banget sih sampai anak umur 3 tahunan. Pernah sih sharing sama suami mengenai stroller ini, katanya sih yang paling cocok itu dia emang lebih suka sama tipe stroller yang simple, nggak membebankan, kepakainya juga bisa lama, cabin size juga bisa kepake buat jalan-jalan ke luar negeri pun bisa. Nah, segitu aja tips dari aku masalah stroller ya, berbeda case setiap anak, tapi kita usahakan memberikan kemudahan untuk kita sebagai orang tua dan juga memberikan kenyamanan untuk anaknya. Jangan sampai dengan adanya stroller itu malah bikin tambah ribet, tambah beban gitu ke kitanya, dan juga ternyata nggak kepake gitu kan, sayang udah dibeli. Bisa dicoba dulu sih, misalnya nyewa dulu strollernya yang kira-kiranya diminati gitu.